Tahu nggak? Begitu saya memutuskan, lagi bingung nggak gitu, ada tangan di samping kanan saya, pegang saya. Ganteng, orang Arab, harum, berbahasa Palembang. Oh iya. Dia pegang tangan saya. Bahasa Palembang itu, nak kemana? Katanya. Pak Tantowi, mau kemana Pak Tantowi? Loh, orang Palembang? Iya, aku orang Palembang. Gitu. Nak kemana? Udah duduk sini. Aku pengen keluar. Kenapa? Aku nggak tahu mesti baca apa di sini. Aku nggak siap. Lebih bagus orang itu aja masuk sini. Enggak lah. Tahu nggak, dari sakunya dia keluarkan buku. Saya ingat bang, bukunya tuh berwarna silver. Judul bukunya tuh Doa-doa di Raudhah. Doa-doa di Taman Raudhah. You know what? Semua doa itu dalam bahasa Indonesia. Wow. Karena saya nggak bisa baca Arab. Iya. Jadi bayangan ya, ada orang ngasih saya buku doa untuk di Raudhah dalam bahasa Indonesia. Iya. Atau jika ada orang yang mengaku bahwa dirinya pernah didatangi oleh malaikat atau bermimpi kedatangan Rasulullah dalam tidurnya, maka salah satu indikasi yang bisa menjadi patokan adalah setelah itu bagaimana akhlak orang tersebut, bagaimana amal-amalnya, dan bagaimana dia berkontribusi terhadap Islam dan umat Islam. Jadi saya pernah naik haji tahun 2000, bukan haji, umroh tahun 2013. Melaksanakan umroh. Nah jadi kalau kita naik haji itu, ini bicara Islam ya, kan ada dua kota suci yang kita datangi, kan Mekah sama Madinah. Nah di Madinah itu ada masjid besar yang disucikan, namanya itu Masjid Nabawi. Nah di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu dimakamkan di sana. Nah, ada space kecil antara makam Rasulullah dengan tempat podium dia suka memberikan khutbah. Ada taman kecil banget, itu namanya Taman Raudhah. Taman Raudhah itu artinya taman yang indah. Taman ini diperebutkan orang, bayangin deh, ratusan ribu kan orang, ngantri untuk masuk ke tempat yang sejengkal itu. Kenapa? Karena itu tempat paling mustajab berdoa. Tempat yang paling saja berdoa itu udah di situ. Bayangkan panjangnya antrian ya. Orang nahan pipis segala macam. Enggak, orang berdiri aja. Saya ikut loh antrian itu. Ikut Mary. Ikut, begitu sampai ke depan pagar itu. Terus saya mau melangkah. Saya urungkan, saya batalkan niat saya. Saya balik ke belakang. Ya, balik ke belakang. Tapi saya bilang, sayang ini. Kenapa coba saya batalkan? Karena saya nggak tahu saya mesti berdoa apa. Saya nggak tahu. Mendingan orang di belakang saya gitu, yang mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya, ya udahlah saya bilang. Saya kemudian akhirnya masuk karena saya lihat ada tempat kosong. Bayangan Mary, di tempat jajaran orang lagi duduk itu ada tempat kosong. Aneh kan? Saya menuju ke sana. Duduklah saya di situ. Begitu saya duduk, saya bengong lagi. Udah saya keluar. Karena saya memikirkan antrian yang begitu panjang itu. Lebih bagus I give up this space gitu to them kan, yang lebih perlu. Tahu nggak? Begitu saya memutuskan, lagi bingung nggak gitu, ada tangan di samping kanan saya, pegang saya. Ganteng, orang Arab, harum, berbahasa Palembang. Oh iya. Dia pegang tangan saya. Bahasa Palembang itu, nak kemana? Katanya. Pak Tantowi, mau kemana Pak Tantowi? Loh, orang Palembang? Iya, aku orang Palembang. Gitu. Nak kemana? Udah duduk sini. Aku pengen keluar. Kenapa? Aku nggak tahu mesti baca apa di sini. Aku nggak siap. Lebih bagus orang itu aja masuk sini. Enggak lah. Tahu nggak, dari sakunya dia keluarkan buku. Saya ingat bang, bukunya tuh berwarna silver. Judul bukunya tuh Doa-doa di Raudhah. Doa-doa di Taman Raudhah. You know what? Semua doa itu dalam bahasa Indonesia. Karena saya nggak bisa baca Arab. Jadi bayangan ya,
Ada orang ngasih saya buku doa untuk di Raudhah Tempat dalam itu. bahasa Indonesia. Iya. Saya baca, gampang banget bacanya kan. Habis itu selesai, karena saya nggak bisa lama-lama juga kan. Iya. Saya kasih ke dia, Pak, terima kasih buku ini. Udah, nah, ambil aja. Di Palembang di mana? Saya bilang. Nah, dia sebutkanlah, itu ada di situ katanya. Ada di alamat di buku itu. Saya lihat, ya ada tuh alamat itu. Jadi dia di satu pesantren, di satu jalan. Saya, oke, makasih, saya bilang, Assalamualaikum. Nah, saya tinggal buku itu saya bawa. Selama saya di Mekah di Madinah, buku itu ada. Dan saya ingat alamat itu. Tahu nggak, begitu saya pulang ke Jakarta, buku itu tidak ada. Saya cari-cari, buku itu tidak ada. Dan saya tanya kakak saya di Palembang, Kak, dia bilang, tolong kamu cek. Ada pesantren di jalan ini, nomor sekian. Iya. Kenapa? Enggak, saya mau berterima kasih sama Ustadz itu. Saya bilang, karena dia menolong saya. Ya udah, jalanlah kakak saya. Nah, kakak saya cerita, nggak ada toh katanya alamatnya. Itu toko. Nomor itu ada, tapi toko. Tapi tidak pernah ada pesantren di situ. Saya tanya di situ. Masya Allah. Siapa orang itu? Iya. Ya. Itulah kebesaran Tuhan kan. Wow. Ya. Dia kirim malaikat. Iya. Malaikat kan bisa semuanya kan. Mau bahasa apa aja kan bisa. Iya. Mau barang apa aja dia punya. Iya. Jadi insya Allah loh, dalam hidup saya itu saya pernah ketemu malaikat. Yang sosoknya itu adalah seorang pengurus pesantren yang ngakunya itu dari Palembang. Dan tempat itu tidak pernah ada, Mary. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia Insight yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, kita telah menyaksikan bersama sebuah testimoni dari seorang musisi, seorang penyanyi, seorang pembawa acara kuis di televisi, seorang politisi, dan sekaligus seorang diplomat. Dia bernama Tontowi Yahya yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, di Raudhah adalah tempat di mana di sana ada mimbar Nabi ketika beliau sedang berkhutbah, dan di sanalah salah satu tempat yang mustajab ketika seseorang berdoa. Nah, di sanalah Tontowi bertemu dengan seorang yang berwajah Timur Tengah, bersih, tampan, santun, dan pria ini memberikan buku tentang doa-doa yang mesti dibaca di Raudhah itu. Buku ini ketika Tontowi masih di Madinah dan Mekah masih ada, tetapi ketika dia pulang ke Indonesia, buku itu raib. Di buku tersebut ada alamat orang tersebut yang katanya ada pesantrennya di sebuah jalan di kota Palembang. Ternyata setelah dicek, alamat tersebut adalah sebuah toko dan tidak pernah ada pesantren di situ. Inilah yang menyebabkan kesimpulan dari Tontowi Yahya bahwa yang ia temui di Raudhah itu adalah seorang malaikat. Pertanyaannya, bisakah seseorang itu bertemu dengan malaikat? Di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah bersama para sahabatnya sedang memberikan nasihat-nasihatnya, tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang berpakaian putih-putih, tampan, pakaiannya necis, dan tidak nampak bahwa lelaki tersebut datang dari jauh.
Itu terlihat dari pakaian yang begitu bersih dan belum lecet. Kalau dia datang dari jauh pasti sudah berantakan itu pakaian, sudah ada lecet-lecetnya dan sebagainya. Orang ini datang dan duduk di depan Rasulullah SAW, lalu bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Dari situ Rasulullah menjelaskan satu persatu. Setelah itu orang ini berpamitan dan mengucapkan salam. Tahukah kalian siapa yang datang itu, kata Rasulullah? Allah dan Rasulnya yang tahu. Begitulah kata para sahabat. Maka Rasulullah menjelaskan bahwa yang hadir itu adalah Jibril yang berbentuk manusia. Dia memberikan pelajaran kepada sahabat-sahabatnya, pada umat Islam, tentang arti dan makna Islam, iman, dan ihsan. Nah, saudara, jika ada seseorang yang tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang tidak pernah terfikirkan oleh dia, dan di situ ada misterinya, seperti yang telah dialami oleh Tontowi Yahya, bisa jadi itu adalah malaikat betulan yang diutus oleh Allah untuk menemui Tontowi agar dia berdoa di Taman Raudhah itu. Dan salah satu orang, atau jika ada orang yang mengaku bahwa dirinya pernah didatangi oleh malaikat atau bermimpi kedatangan Rasulullah dalam tidurnya, maka salah satu indikasi yang bisa menjadi patokan adalah setelah itu bagaimana akhlak orang tersebut, bagaimana amal-amalnya, dan bagaimana dia berkontribusi terhadap Islam dan umat Islam secara umum. Jadi ketika seseorang mengalami proses spiritual seperti yang dialami oleh Tontowi Yahya itu, dia dari hari ke hari pribadinya semakin baik, menyenangkan, dan bermanfaat untuk umat manusia. Saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jika video ini dinilai bermanfaat, silahkan di-share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.